Saya lagi hamil besar pun dia tetap ngehajar saya. Dia pokoknya saya sampai babak belur. Pas lagi nidurin anak, itu dia keluar kamar bawa HP, itu nerima telepon, nggak tahu dari siapa. Mungkin karena dia pikir nggak kedengeran kali gitu. Terus saya tanya, kamu telepon siapa? Enggak, udah kamu diem. Kalau nggak kamu saya gampar, kamu diem kamu gitu. Nerima telepon di luar sambil telepon. Nah kedengeran lah. Bentar ya, ada istri saya belum tidur. Di situ siapa? Malam-malam itu kan malam-malam saya marah lah di situ. Saya gendong anak itu sampai saya ditarik, dijambak rambutnya dari belakang, jatuhlah saya sama anak saya di situ. Dia bilang, "Lu mau tuh dua-duanya mati aja lu," kayak gitu. "Mati lu semua lu." Saya tuh kayak gitu tuh kena KDRT sama dia tuh selama 2 tahun. Galak banget ya. Ya. Laporan nggak ke polisi? Sempat laporan ke polisi, cuman saya pikir ya kayak yang ya udahlah, yang penting dia mau cerai sama saya gitu, jadi udah gitu. Itu saya telepon mama saya, "Ma, sini rumah," saya bilang. Terus mama bilang, ya katanya. Terus datang gitu tuh, mama lihat aku udah biru-biru mata, badan udah biru-biru semua gitu. Mama nangis, "Kenapa kamu jatuh?" katanya. Enggak, aku bilang enggak. Nah udah kayak gitu, "Ini ada apa?" katanya. Aku bilang, "Aku dipukulin." "Kok kamu dipukulin siapa?" "Kamu dipukul sama suami." Aku bilang sebenarnya selama 2 tahun ini aku nggak ngomong kalau aku kena KDRT, aku bilang gitu. Di situ kan ada ayah sambung aku marah. Terus dia datang tuh, suami aku datang untuk ayah sambung aku udah kayak gini, "Bang, kamu ya sayang, ayah sambungnya kayak nggak berani ya mukulin anak saya. Kamu kenapa mukul anak saya?" Aku bilang, "Udah ya, ayah salah, jangan mukul, udah," bilang biarin aja. Udah biarin. "Nggak bisa, ini kudu dihajar," kata dia. "Harus dimakan orang," kata gitu. Terus dia bilang tadi dia minta maaf. Ya pokoknya kalau dia udah ngelakuin kayak gitu KDRT emang pasti sayang lagi, kayak yang minta maaf, kayak yang nurutin apa yang aku mau lagi. Terus udah kayak gitu begitu lagi, udah kasar lagi, ya minta maaf lagi, sayang lagi. Kayak punya gitu. kelainan ya? Iya, kayak punya kelainan. Udah aku mau pisah, aku nggak kuat, biar anak aku bawa. Terus udah gitu, udah akhirnya aku yang ngerapa gitu, aku yang gugat, dia nggak datang, jadi kan cepet gitu loh. Pas udahnya aku kan mulai berpikir, ini aku punya anak harus gimana gitu kan, aku kan udah nggak punya suami gitu kan. Nah aku ngeliat di Google gitu kan, apa ya, kerja apa, usaha apa gitu. Pas tahun 2015 itu kan lagi awal-awal boomingnya seblak itu. Jadi aku berpikiran buat buka usaha seblak, karena kan belum terlalu ramai, belum terlalu banyak yang jualan seblak waktu itu. Dan ya udah, akhirnya aku lihat resepnya, aku cari resepnya, terus aku bilang ke mbah aku, "Ya udah sini, sok mbah modalin." Kebetulan habis panen kemarin, jadi aku cari tahu, ternyata ada di pasar, ada yang kosong, lahan kosong. Kebetulan juga kan pasarnya itu sampai sore bukanya, jadi aku tuh buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore gitu. Di situ tuh tempat parkirnya orang-orang gitu yang mau ke pasar. Nah dari situ rame lah tuh, yang dari teman-teman kantor, terus mungkin yang orang situ karena rame ya, jadi penasaran kan. Jadi rame di situ, yang tadinya cuma dapat 30.000, ya paling gede 50 gitu sehari, sekarang udah dapat 200, 300 itu satu hari. Itu nutup modal pastinya kan, itu buat sehari-hari ada gitu kan. Nah itu udah rame banget, alhamdulillah. Pas suatu hari itu ada ibu-ibu datang gitu, tapi kayaknya mukanya bukan orang asli sini gitu kan.
datang, "Neng jualan apa?" katanya. "Jualan seblak Bu, mangga boleh, barangkali ibunya mau nyobain. Kebetulan saya juga baru," saya bilang gitu. Nyoba ini. Nah itu ibu itu datang tuh, saya tuh udah mau setahun buka seblak tuh. Emang lah, udah bener-bener rame banget. Terus ya sering tiap hari ke situ makan seblak aku gitu, jadi kayak langganan gitu. Nah terus selang beberapa hari si ibu itu buka usaha seblak lagi. Nah itu karena weekend ya, saya tuh rame banget. Pada saya tuh udah nambah 1 orang gitu buat bantuin saya. Bener-bener gak pegang banget karena saking ramenya jualan saya tuh. Kebetulan liburan juga. Nah ngelihat visit itu nggak ada yang beli gitu, kasihan gitu. Aduh ini saya nggak kepegang gitu kan, mikir saya tuh apa Bisiti aja disuruh bantuin biar ada pendapatan gitu kan sehari-harinya. Jadi saya ke Bisiti lah, ke sana nyamperin Bisiti. "Bi punten," saya bilang. "Iya Neng, kenapa?" "Bi minta tolong," saya bilang, "Bisiti mau nggak ya bantuin saya? Kebetulan warung sayanya rame, sayanya kewalahan banget, udah ada orang satu juga sayanya masih kewalahan pisan," saya bilang gitu. Nah di situ Bisiti mungkin pengiranya saya tuh apa sih, beda gitu, penilaian dia beda gitu, saya ngomong kayak gitu. Langsung, "Kamu," katanya, "kamu menghina saya, mentang-mentang saya sepi jualannya," kayak gitu. "Kamu udah menghina saya ya." Loh saya bilang, "Enggak Bi, maaf kalau misalnya Bisiti salah menilai, saya nggak gitu maksudnya. Maksud saya itu, saya tuh mau bantuin Bisiti supaya Bisiti tuh ada pendapatan, penghasilan. Kan Bisiti ini sepi nih, tapi ya punten kalau nyinggung," saya bilang. "Cuma saya nggak ada ke arah situ Bi." "Enggak," katanya, "kamu tuh sombong," katanya, "mentang-mentang ramai jualannya, katanya. Mentang-mentang tiap hari ada pengunjung terus, saya sepi, kamu menghina saya, itu namanya," gitu. Tuh, "Bi maaf atuh Bi, saya nggak tahu, maaf Bi, bukan, saya nggak bermaksud kayak gitu. Udah sana pergi, dasar manusia sombong kamu tuh, pergi sana." Pas seminggu tuh saya tuh mulai sepi jualan tuh, bener-bener sepi, bener-bener sepi banget. Tadinya bener-bener rame itu, ya minimal 20 orang aku buka warung itu, 20 orang tuh udah antri gitu. Ini benar-benar gak ada. Warung Bisitinya? Warung Bisiti malah rame.